Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan limpah atas hidup kita. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau yang telah menjaga dan memelihara kami. Engkau yang menyediakan segala sesuatu kepada kami. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 13 ayat yang ke-12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Setiap orang hendaklah hidupnya digerakkan oleh sebuah harapan. Tentu harapan tidak hanya sekedar harapan yang berakhir kepada kekecewaan, tetapi harapan yang pasti, yaitu melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, ada kalanya harapan itu pupus dan berhenti di tengah jalan. Pemahaman tentang berhenti dan pupusnya pengharapan di tengah jalan itu sesungguhnya adalah didasarkan kepada bagaimana kita ini menuntut waktu sesuai dengan keinginan kita. Mau kita cepat, mau kita instan, apa yang kita harapkan dari Tuhan langsung kita terima. Tetapi kehendak Tuhan berbeda. Kehendak dan rencana Tuhan itu tentu semua berdasarkan keputusan dan kehendak Tuhan. Sebab Alkitab berkata, kepada barang siapa aku beri kasih karunia, kepada merekalah diberikan. Itu artinya bicara tentang apa yang kita harapkan terjadi atas hidup kita adalah sesuai dengan keputusan dan kehendak dari Tuhan. Kalau keharapan itu hanya diletakkan kepada keinginan diri sendiri, maka seperti Salomo katakan bahwa harapan yang tertunda menyedihkan hati. Harapan yang tertunda, harapan yang tidak kunjung datang, harapan yang seperti inilah yang bisa mematahkan semangat, yang bisa mematahkan gairah, yang dapat mematahkan kesedihan, yang dapat membuat hati sedih maksud saya. Kenapa harapan tidak kunjung datang? Atau harapan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini pun membuat hati bersedih. Nah, sebuah harapan yang tertunda itu menyedihkan hati memang. Namun Alkitab berkata begini, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Keinginan yang dipenuhi oleh Tuhan itu merupakan pohon kehidupan, sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang menjadi pusat kebahagiaan yang sejati. Nah, sekarang mari kita coba mengembalikan ini kepada porsi yang benar, di mana harapan satu-satunya yang dapat kita nikmati adalah hanya di dalam Yesus. Harapan sejati hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah berhenti. Karenanya, meskipun mungkin sepertinya jawaban dari Tuhan berlambat, tetapi itulah yang terbaik menurut waktunya Tuhan.
Karenanya, mari kita letakkan selalu pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya yang memberikan jaminan kepastian kepada kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.